Wakil Gubernur Bangka Belitung Heliana jadi tersangka ijazah palsu. Ia diduga tak pernah menyelesaikan kuliahnya tetapi justru punya ijazah sarjana. Penetapan Wagub Heliana tersangka ijazah palsu diumumkan Mabes Polri Senin malam. Heliana menjadi tersangka dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan penggunaan gelar akademi yang diduga tidak benar. Meski demikian, kuasa hukum Heliana menampik status tersangka. Pasalnya sampai saat ini, pihak Heliana belum mendapat pemberitahuan resmi dari Mabes Polri. Beberapa bulan lalu Heliana dilaporkan seorang mahasiswa karena dugaan ijazah palsu. Heliana sudah menjalani pemeriksaan Mabes Polri bulan November lalu. Tim kuasa hukum Roy Suryo CS menambah daftar saksi dan ahli dalam penanganan perkara dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Jadi saya jemput aktor utamanya. Terbaik di sisi Allah SWT. Nah, saya ingin menegaskan. Jahmada Girsang menjelaskan pihaknya telah mengajukan 6 ahli dan 3 saksi dalam proses hukum dugaan ijazah palsu Joko Widodo. Salah satu nama yang diajukan sebagai saksi yakni akademisi Rocky Gerung. Girsang pun menegaskan penambahan saksi dan ahli telah sesuai dengan prosedur hukum. Hal ini juga sebagai salah satu upaya untuk meluruskan sejumlah spekulasi di masyarakat. Saksi ahli yang kita sudah ajukan waktu gelar perkara itu ada 3 orang. Tapi saya nggak perlu spill namanya. Kemudian hari ini kita tambahkan lagi 3 ahli. Berarti total semua 6 ahli. Dan 3 saksi adjured. Sebagai informasi, ahli yang kita ajukan hari ini adalah satu, saya sebut namanya adalah Rocky Gerung. Dan sudah confirm melalui Dr. Tifa bahwa Rocky Gerung akan menjadi saksi ahli, dalam proses perkara berikutnya. Sidang lanjutan gugatan citizen lawsuit atau sidang gugatan publik terkait dengan dugaan keabsahan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Pengadilan Negeri Solo ditunda. Sidang ditunda lantaran hakim menemukan adanya ketidaksinkronan pada bukti-bukti yang diajukan penggugat. Perkara ini diajukan 2 alumnus Universitas Gadjah Mada, yakni Top Taufan dan Bangun Sutoto. Sementara itu untuk tergugat 1 yakni Joko Widodo, tergugat 2 Rektor UGM Prof. Dr. Ova Emilia, tergugat 3 Wakil Prof. Dr. Wening, serta tergugat 4 adalah Polri. Bukti-bukti sebagaimana diajukan oleh pihak penggugat hari ini setelah dilakukan penelitian secara seksama oleh majelis hakim, ada yang tidak sinkron, maka untuk menghindari masalah di kemudian dalam hal memberikan pertimbangan hukum ketika menjatuhkan putusan, maka pihak penggugat diberi kesempatan untuk mengajukan ulang atas bukti-bukti surat yang semula dijadwalkan hari ini supaya disampaikan melalui ekot pada sidang pada tanggal 30 Desember yang akan datang. Pengadilan ini besok menyajikan LCD proyektor. Jadi karena pembuktian ini harus melalui serangkaian pemeriksaan, tidak cukup kalau itu hanya disampaikan secara manual kasat mata saja. Jadi saya ingin di pengadilan nanti dihadirkan LCD screen dan LCD proyektor biar diuji. Diplomat senior Indonesia Dino Patijalal mengkritisi Menteri Luar Negeri Sugiono agar bisa meluangkan waktu lebih banyak dalam memimpin institusinya. Ya, saat ini menurut Dino, Kementerian Luar Negeri membutuhkan sosok kepemimpinan. Diplomat senior Indonesia Dino Patijalal melontarkan kritik terbuka terhadap kinerja Menteri Luar Negeri Sugiono. Dalam video berdurasi 9 menit lebih yang diungkap di akun media sosialnya, mantan Wamenlu di era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono itu menyampaikan 4 kritik dan pesan sebagai bentuk kepedulian dan dukungan terhadap diplomasi Indonesia.
Kritik pertama Dino ditujukan pada aspek kepemimpinan Sugiono di Kemlu. Ia meminta Menlu meluangkan waktu lebih banyak untuk secara langsung memimpin Kemlu yang saat ini sangat membutuhkan leadership. Dino pun menyampaikan sejumlah keluhan yang diklaimnya didapat dari sejumlah perwakilan KBRI. Dewasa ini banyak sekali KBRI yang tidak mendapatkan arahan dari pusat. Rapat koordinasi para duta besar tertunda hampir setahun dan ketika terjadi pun kepala perwakilan tidak banyak mendapat strategic direction. Banyak diplomat yang kinerjanya drop karena anggaran dipotong drastis. Dan banyak diplomat yang mengalami demoralisasi dan merasa tidak terdorong untuk berinisiatif karena merasa tidak akan direspon dari atas. Bahkan kabarnya banyak duta besar kita yang sulit menemui Menlu kalau mereka pulang di tanah air. Dan resikonya banyak kesempatan di tingkat tinggi yang tidak akan ada follow-up-nya atau tidak terfollow up dengan baik. Dan juga ada resiko hubungan bilateral Indonesia dengan negara sahabat menjadi tidak berimbang dan lebih banyak dikendarai oleh mitra kita. 3 poin lainnya berkaitan dengan komunikasi politik luar negeri Menlu kepada publik, relasi Menlu dengan para pemangku kepentingan hubungan internasional, dan keterbukaan Menlu terhadap kerjasama dengan organisasi masyarakat dan akar rumput hubungan internasional. Kritik Dino ini pun langsung menuai bantahan, salah satunya dari Menteri HAM Natalius Pigai. Dalam akun media sosialnya, Pigai menyebut kritik yang dilontarkan Dino Patijalal tidak berdasar dan justru mencerminkan sikap arogansi elit. Bahkan menurut Pigai, banyak dubes dan diplomat mengatakan baru kali ini Indonesia dipandang dunia. Sementara itu, Dubes RI untuk Kazakhstan Fazrul Rahman menilai Menlu Sugiono sudah berusaha keras dan bekerja sangat baik memimpin Kemlu sekarang. Salah satunya yakni penandatanganan perjanjian perdagangan bebas Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia yang didukung Sugiono. Pasukan Israel menghancurkan bangunan 13 apartemen di kota Silwan, Yerusalem Timur. Pemirsa, usaha jeda berikut tetaplah di Sindo Today. Cukup mampu untuk membayar itu, jadi bukan nggak dibayar tangnya, dibayar tapi dalam cara. Apakah ada anggaran yang diendapkan di Provinsi Jawa Barat yang harus menyatakannya adalah BPK? Mengedepankan objektivitas dan juga fakta yang ilmiah. Orang-orang yang pantas menjadi polisi, inilah yang sebetulnya gunakanlah hati nuraninya. Membahas setiap cerita dari banyak sudut pandang. Sekolah sangat berperan penting, tidak menerima adanya bullying. Jangan lewatkan Inside Story, Selasa pukul 9:30 malam di Sindo News TV. Ragam peristiwa terjadi di banyak tempat. Menelantarkan bayi berusia 3 bulan. Ditemukan narkoba di dalam rumah. Menabrak tiang pipa milik perusahaan minyak dan gas asing. Mengabarkan secara update dan faktual. Warga pun ramai-ramai berjibaku mengevakuasi mobil. Harus menyeberangi sungai Cikaso. Yang menampilkan sejumlah alat yang rusak. Setelah nekat meracik obat. Sindo Files, setiap Senin sampai Jumat jam 6 sore di Sindo News TV. Isu terhangat sepekan terakhir. Ketua Republik Indonesia Joko Widodo menduga ada agenda politik besar. Polisi merilis merek beras premium yang diduga diambil. Rangkuman berita viral. Sekolah rakyat gratis sangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Sopir truk di Subang, Jawa Barat melakukan aksi mogok kerja. Temukan semua informasinya di Top Issue setiap Sabtu dan Minggu di Sindo News TV. Lelaki itu gak banyak yang bercerita ya? Iya, udah tuh nangis, tapi habis itu udah pasti orang nggak bakalan gak nengok. Jadi nikmatilah ciptaan Tuhan buat Indonesia. yang utama ya, body dulu lah, lempeng. Body dulu. AC dingin, ya nanti rasain sendiri deh. Capeknya dan gak ada ujungnya. Teknologi jalan terus.